Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Ratna. Hari ini kita akan belajar materi di tema 4, subtema ketiga, tentang globalisasi dan cinta tanah air. Materi pertama apa yang akan kita bahas? Kita langsung saja ya. Materi yang akan kita bahas pertama ini adalah tentang teks eksplanasi. Anak-anak masih ingat kan? Kita sudah pernah membahasnya di tema sebelumnya. Teks eksplanasi itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu informasi. Nah, teks eksplanasi itu sendiri punya struktur teksnya. Struktur teksnya itu ada 3 bagian. Ada yang masih ingat? Bagian pertama apa ya? Bagian pertama adalah pernyataan umum. Kemudian bagian kedua adalah deretan penjelas. Bagian ketiga adalah interpretasi. Sekarang kita cari tahu ya. Bagian pertama tentang pernyataan umum itu isinya tentang apa saja? Ternyata pernyataan umum itu berisi tentang informasi singkat tentang apa yang dibicarakan atau tentang topik umumnya. Sekarang kita masuk ke deretan penjelas, yaitu berisi tentang penjelasan peristiwa yang terjadi atau bisa saja berisi tentang urutan suatu peristiwa. Dan yang terakhir yaitu interpretasi, berisi penutup. Nah, atau bisa juga berisi pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang diceritakan tadi. Itu tadi sedikit kita mengulang kembali tentang materi teks eksplanasi. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang kerjasama negara ASEAN dalam bidang IPTEK. Sebelumnya, kita sudah membahas kerjasama negara ASEAN dalam bidang politik. Apa sih tujuan kerjasama negara ASEAN dalam bidang IPTEK? Ternyata, tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Anak-anak masih ingat kan, negara ASEAN itu terdiri dari negara mana saja? Mulai dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, sampai Vietnam, Kamboja, Laos, dan ada beberapa negara lain lagi. Nah, ternyata kerjasama ASEAN di bidang IPTEK itu ada beberapa macamnya. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang pertama akan kita bahas adalah Biotrop. Nah, Biotrop itu singkatan dari Regional Center for Tropical Biology. Dari namanya saja kita sudah tahu ya, kalau kerjasama ini ada di bidang biologi atau biologi. Nah, ternyata misi dari Biotrop atau tujuan diadakannya kerjasama di bidang biologi ini adalah menyediakan pengetahuan ilmiah dan membangun kapasitas institusi dan masyarakat dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan biologi tropika secara berkelanjutan untuk kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan di Asia Tenggara. Nah, kalau anak-anak tahu, Biotrop itu sendiri adalah lembaga regional yang berada di bawah struktur Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan merupakan salah satu dari 26 lembaga atau pusat di bawah koordinasi Organisasi Menteri-Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara. Dan letaknya Biotrop ini ada di Jalan Raya Tajur kilometer 6 Bogor, Jawa Barat. Nah, berarti ada di Indonesia ya. Kerjasama selanjutnya adalah Regional Center for Education Science Mathematics atau biasa disebut dengan RECSAM.
Sejak awal tahun 1967, Rexam telah membantu dalam pengembangan pokok tenaga kerja pendidikan dan menjabat sebagai katalis untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan matematika di tingkat sekolah dasar dan menengah bagi negara-negara anggotanya. Rexam juga telah menawarkan guru dan kesempatan pelatihan pendidik untuk meningkatkan keterampilan mereka dan membuat mereka lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan pendidikan yang berubah. Kalau biotrop tadi biologi, kalau Rexam ini berhubungan dengan matematik atau matematika ya. Nah, Rexam ini sendiri kantornya berpusat di Penang, Malaysia. Kita lanjut lagi ya. Kerjasama selanjutnya adalah South Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture, atau disebut dengan SEARCA. Nah, SEARCA ini adalah lembaga penelitian dan pengkajian pertanian yang terletak di Los Banos, Filipina. Misi SEARCA sendiri yaitu menampilkan berbagai inovasi pertanian, best practice, model agribisnis yang berkembang, serta berbagai solusi untuk menghadapi tantangan pertanian dan pembangunan pedesaan di masa mendatang. Kerjasama selanjutnya yaitu adalah Regional English Language Center. Nah, atau disingkat dengan RELC. Nah, RELC sendiri itu berpusat di Singapura. Ini RELC adalah sebuah institusi yang berfokus pada pendidikan bahasa bagi negara-negara ASEAN. SEAMEO RELC telah berdiri sejak 1972 dan berdedikasi dalam membantu negara-negara ASEAN dalam meningkatkan kemampuan bahasa mereka. Terkait hal ini, Indonesia ingin berfokus pada pendidikan bahasa Inggris. Singapura merupakan negara anggota ASEAN yang bahasa utamanya adalah bahasa Inggris. Oleh karena itu, Singapura menjadi negara yang cocok untuk memberikan pemahaman dan pendidikan bahasa Inggris untuk negara ASEAN lainnya. Jadi kenapa Singapura itu menjadi pusat dari RELC? Karena memang bahasa sehari-hari atau bahasa utama yang digunakan warga Singapura itu sendiri adalah bahasa Inggris. Makanya, kenapa organisasi ini berpusat di Singapura? Kerjasama selanjutnya adalah Study Mobility and ASEAN University Network. Study Mobility, dari bahasa Inggrisnya saja kita sudah bisa memahami ya, Study Mobility, yaitu adanya pertukaran pelajar gitu. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara yang berdaya saing internasional. Nah, apa itu ASEAN University Network atau disingkat AUN? AUN sendiri adalah sebuah organisasi ASEAN didirikan pada tahun 1995 yang bertujuan melaksanakan kerjasama pendidikan dalam membuat suatu integrasi regional untuk mencapai standar pendidikan global. ASEAN University Network juga mempunyai manfaat atau fungsi, yaitu memberikan informasi mengenai universitas-universitas terbaik di wilayah Asia Tenggara. Nah, itu tadi adalah kerjasama ASEAN di dalam bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang, tugas yang harus anak-anak kerjakan adalah carilah informasi kerjasama Indonesia dengan salah satu negara ASEAN dalam bidang iptek. Boleh negara mana saja, yang pasti negara ASEAN ya. Boleh Malaysia, boleh Singapura, boleh Vietnam, mungkin Thailand, mungkin Singapura, dan lain sebagainya. Tapi dalam bidang iptek dan kerjakan di buku tugas kalian. Begitu ya. Nah, materi yang dapat Bu Ratna sampaikan hari ini
Ada dua tadi ya, dari teks eksplanasi dan juga kerjasama ASEAN di bidang iptek. Demikianlah materi yang dapat Bu Ratna sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.